Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan hormat kepala sekolah, guru-guru APD yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian karyawati dengan bersyukur senang dasar didapatkan dari Allah SWT atas kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan dalam ruang ini dalam rangka diskriminasi pria positif dari peserta CGP, yaitu Bapak MPD dan juga Bu Rana yang hari ini akan menyampaikan diskriminasinya tentang pria positif. Untuk itu mari kita awali dulu pertemuan pada kesempatan siang ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Semangat Sanjoko pada teman-teman Ibu dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SMA Satu Soko yang berbahagia, terima kasih teman sudah berkenan hadir pada kegiatan di siang hari ini untuk mengikuti diseminasi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang dan Ibu Ratna selaku CGP Angkatan 9. Luar biasa kedua beliau ini Bapak Ibu ya, karena beliau ini sudah lolos seleksi di CGP-nya dan sedang menempuh pendidikannya. Kita dukung bersama-sama aktivitas kedua teman-teman yang hebat ini sehingga nanti lancar dalam menempuh CGP-nya dan lulus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan budaya positif ini saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti memberikan pencerahan pada kita semuanya sehingga dapat berdampak kalau misalnya yang diimplementasikan, diterapkan di sekolah kita untuk anak-anak didik kita, untuk layanan pendidikan di sekolah kita, insya Allah akan berdampak positif bagi kebaikan keberhasilan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk datang dan Pak Nanang. Kami sangat senang sekali nanti dapat yang berdua. Bapak Ibu selamat mengikuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang kami hormati, kita tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan langsung mendengarkan paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ratna Triwulandari. Nanti waktu sekolahnya akan kita berikan kepada beliau untuk menyampaikan terkait dengan materi-materi yang telah disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu mohon mengikuti dengan seksama dan mudah-mudahan ini akan menjadikan kebaikan bagi kita semuanya selaku ya teman dari teman kita Bu Ratna yang menempuh CGP Angkatan 9 ini juga hari ini bisa diberikan materi budaya positif kepada kita semua. Dan ini dapat memberikan kemajuan bagi sekolah kita. Bapak Ibu untuk menyemangati Bu Ratna kita beri prosedur yang untuk diseminasi budaya positif. Nah, untuk itu nanti waktu sebelumnya berikan kepada Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan saya kesempatan waktu dan tempat untuk menyampaikan
diseminasi budaya positif. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan hadir dalam acara pada sore ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, sambil makan. Jadi hari ini saya akan membawakan budaya positif. Ada 3 materi utama yang saya bawakan. Yang 3 sebelumnya sudah dibawakan oleh Bapak Nanang. Nah, ini saya tinggal 3 yang terakhir. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Ini ice breakingnya simple sekali dan sering kita lakukan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1, berarti jawabannya adalah ayo, yes. Tapi kalau saya bilang tepuk 2, jawabannya adalah oke. Kalau saya bilang tepuk 3, jawabannya adalah semangat. Jadi kita coba ya. Tepuk 1, oke. Tepuk 2, berarti ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, ayo. Oke. Tepuk 1, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu sambil menikmati makan siang, sambil mendengarkan ya Bapak Ibu. Jadi materi kita yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada hubungannya dengan aktivitas yang sekarang kita lakukan, yaitu makan. Karena makan ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, coba Bapak Ibu kita amati dulu gambar di depan. Jadi dalam lihat saya coba. Kira-kira apa yang saya butuhkan? Maksudnya tanaman itu. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Air. Air saja? Pupuk bisa jadi. Yang paling kelihatan air ya, karena dia layu. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi kebutuhan tanaman itu berdasarkan ciri yang nampak. Nah, sebenarnya hal itu juga berlaku untuk manusia. Kita bisa mengidentifikasi kebutuhan manusia atau murid itu berdasarkan hal yang nampak. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, ini saya ada sticky note. Mungkin Bu Retno bisa membagikan. Satu orang saat mendapatkan satu sticky note atau satu respons, warnanya bebas. Warnanya bebas. Pulpennya mana guys? Pulpen sendiri. Tadi belakangnya tak bawa pulpen. Itu sisi ini. Bentar dulu, pertanyaannya belum. Ya nanti ditulis di stiker atau kertas positnya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menulis satu hal atau satu bisa apapun yang paling Bapak Ibu inginkan saat ini. Iya, saat ini. Makan. Makanya sudah mendapatkan Tidur. apapun itu terserah. Saat ini boleh, yang akan datang juga boleh. Jadi hal yang paling Bapak Ibu inginkan saat ini boleh, yang akan datang juga boleh. Mobil kentang tubuh. Nah, boleh apapun itu. Tidak ditempelkan, di keep dulu. Jadi silakan disimpan dulu. Dituliskan apa yang paling diinginkan. Setelah itu silakan disimpan dulu. Sudah? Sudah, silakan disimpan dulu Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum masuk ke materi utama, saya singgung dulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi kenapa di awal tadi saya menampilkan ada tanaman yang lain? Karena ini
sebenarnya ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi murid kita itu diibaratkan sebagai benih yang melalui lembaga pendidikan kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang optimal, menjadi manusia yang merdeka. Nah, dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak yang diibaratkan tanaman tadi, guru itu berperan sebagai tukang kebun atau petani seperti itu. Nah, tugasnya petani itu apa? Nanti kalau tugasnya petani itu ya memupuk, menyirami, menyiari seperti itu, membasmi hama dan seterusnya agar tanamannya itu tumbuh dengan optimal, sama seperti guru, seperti itu juga. Jadi tugas kita apa? Mengenali potensi anak, mengenali kebutuhan anak. Nah, dari situ nanti kita memilih berbagai cara atau metode agar anak itu berkembang secara optimal. Nah, lalu sebenarnya kebutuhan anak itu apa saja? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk 5 kebutuhan dasar murid. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu termasuk badan yang sehat, keberadaan papan atau rumah, makanan, kebutuhan biologis, termasuk rasa aman. Rasa aman seseorang itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini keinginan untuk selalu terkoneksi atau terhubung dengan orang lain. Yang ketiga ada penguasaan. Jadi sekarang manusia atau murid itu membutuhkan pengakuan dari orang lain atau membutuhkan validasi dari orang lain. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu berkaitan dengan kebebasan untuk memilih sesuatu. Yang kelima ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, tadi kan sudah menuliskan hal yang paling diinginkan untuk saat ini atau yang akan datang. Coba yang menulisnya itu termasuk kebutuhan bertahan hidup, angkat tangan coba. Yang ditulis di kertas posit termasuk kebutuhan bertahan hidup, coba angkat tangan. 1, 2, yang lain? 1, 2, coba berikul. Yang saya tulis ya, saya tekankan kebutuhan bertahan hidup ya. Teman saya menemukan jodohnya. Masuk ya. Teman saya menemukan jodohnya itu kebutuhan saya sekarang dulu sangat asing hal ini. Jadi termasuk di kebutuhan bertahan hidup ya. Dari berikut kebutuhan untuk bertahan hidup. Coba Bu Wahyu, tadi apa Bu Wahyu kira-kira? Ini kebutuhan bertahan hidup juga Pak? Siap. Uang yang berkah dan berlimpah dan badan yang selalu sehat, amin. Nah, ini semua orang kayaknya juga ini seperti ini. Nah, coba lihat kebutuhannya apa Pak? Berhasil membujuk ibu agar mau tinggal bersama denganku. Ibu saya, iya. Berhasil membujuk ibu agar mau tinggal bersamaku. Ini kira-kira masuk kebutuhan yang mana? Iya, nomor 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang butuh kebutuhan yang nomor 3? 1 tadi sudah, 2 sudah, 3 ada nggak 3? 4 kebebasan. 5 pasar 2. Coba apa pasar? Pasar ada. Terima kasih Pak Fadli. Kebutuhan anak kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita itu punya kebutuhan yang bermacam-macam Bapak Ibu. Begitu juga dengan murid kita. Coba sekarang kita pahami lebih dalam untuk setiap kebutuhan. Jadi
bagaimana sih cara kita untuk mengenali kebutuhan yang dimiliki oleh siswa dan bagaimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita identifikasi dulu untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan anak sadar mengamalkan serta rasa aman itu harus terpenuhi. Jadi coba kita refleksi, apakah sekolah kita ini sudah memenuhi kebutuhan yang pertama dari kantin dulu. Kita sudah memiliki ruangan jadi sudah ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah gedung dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Sudahkah kita memilikinya? Sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, keamanan dan ketertiban. Nah, keamanan dan ketertiban ini termasuk tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Sebenarnya poin 2 itu bersih dan nyaman. Nyaman itu termasuk tidak ada bullying. Apakah di sekolah kita itu sudah tidak ada free bullying kan sekolah? Masih ada ya. Terutama yang sering ditemui itu adalah verbal bullying. Jadi bullying secara verbal, gojologi gitu. Itu yang sebenarnya harus kita hentikan Bapak Ibu. Terus keamanan dan ketertiban sudah kan? Sudah aman kan? Kalau aman insya Allah sudah baik. Kalau tertib, bullying tadi ya. Iya, seperti bullying tadi kan anak-anak masih ada satu bocor kan, lalu mungkin anak itu nggak tahu itu bullying. Pikirannya itu candaan gitu ya. Terus ada anak pakai teman-temannya yang di kamar mandi, nanti kan itu sebenarnya itu berhubungan menakut-nakuti kan, berarti kan ada ketidakamanan gitu, masih sekarang masih kecil, dan mungkin karena ketidaktahuan anak-anak saja sih. Jadi mungkin memang kita sebagai guru itu memberikan pesan kepada mereka bahwa hal seperti itu benar, itu termasuk hal yang nanti ketika temanmu dan orang seperti itu perlu diberikan pemahaman usia anak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi untuk kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kita bisa simpulkan bahwa di sekolah kita itu yang masih perlu diperbaiki adalah kenyamanannya Bapak Ibu. Jadi karena di sekolah kita masih ada beberapa anak masih melakukannya. Dan selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan sebenarnya murid seperti apa sih yang memiliki kebutuhan rasa kasih sayang yang besar? Itu kita bisa identifikasi melalui ciri-cirinya. Nah, yang pertama biasanya murid ini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ciri-cirinya akrab dengan orang tua. Jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Terus mereka belajar karena suka pada gurunya. Terus yang terakhir adalah mereka suka bekerja dalam kelompok. Ini ciri dari murid yang kebutuhan akan kasih sayangnya tinggi, lebih tinggi daripada murid yang lain. Mungkin ini karena kebiasaan. Jadi di rumah sudah dibiasakan saling menyayangi, akhirnya itu terbiasa seperti itu. Nah, cara memenuhinya gimana? Cara memenuhinya adalah guru harus mampu menciptakan suasana kolaborasi. Kenapa kok kolaborasi? Karena di dalam kolaborasi itu ada interaksi antara satu murid dengan murid lainnya dan juga antar guru. Nah, terus guru juga harus memposisikan diri sebagai teman. Ini nanti ada hubungannya posisi kontrol Bapak Ibu yang kita bahas di materi selanjutnya. Juga bisa memposisikan diri sebagai ibu atau ayah. Ini juga ada hubungannya dengan posisi kontrol atau kakak. Jadi kapan kita memposisikan diri sebagai teman, kapan sebagai ayah, kapan sebagai kakak, nanti kita bahas di materi lebih lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Tanggapan? Tidak ada ya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ciri murid yang kebutuhan pengakuan atau penguasaan yang tinggi itu yang pertama ini. Mereka itu cenderung berambisi ingin menjadi pemimpin. Apakah itu pemimpin OSIS, ketua DA misalkan, atau pemimpin PNR seperti itu. Terus suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya orangnya perfeksionis loh. Terus yang ketiga adalah rapi, sistematis, dan selalu ingin mencapai yang terbaik atau perfeksionis. Terus self-esteem-nya atau rasa percaya dirinya itu tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan mereka? Ini, jadi beri kesempatan untuk membuat keputusan hal-hal penting dalam hidupnya, tapi kita jangan menempatkan diri kita sebagai orang yang mengontrol. Jadi tempatkan sebagai orang yang sejajar, memberi masukan atau mengarahkan. Jadi biasanya anak yang seperti ini tuh kalau misalnya kita setir, dia malah melawan. Karena ya tadi kebutuhan akan penguasaannya tinggi. Terus kita mengapresiasi pencapaiannya meski hanya secara lisan. Contohnya misalnya ketika anak-anak menang lomba
itu kita apresiasi melalui upacara bendera diumumkan, berarti setelah kita sudah hidup. Nah itu, jadi termasuk ketika anak-anak mendapat nilai tertinggi, misalkan kemarin kita baru BDS, siapa yang tertinggi diumumkan di kelas itu saja anak-anak sudah merasa senang, seperti itu. Terus kebutuhan selanjutnya adalah freedom, kebebasan. Ciri-ciri anak yang punya kebutuhan kebebasan yang tinggi itu ini, dia menginginkan pilihan. Jadi berharap kalau di kelas itu dia punya banyak pilihan, banyak bergerak, dari tidak suka diam, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal-hal baru dan menarik, walaupun kadang mencoba hal-hal baru dan menariknya ini yang negatif kadang. Nah, terus cara memenuhi kebutuhannya seperti apa? Beri kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab pada pilihannya. Beri kesempatan menyuarakan pendapat di kelas. Beri kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Dengan apa? Dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalkan ketika kita memberikan tugas, tapi bentuk tagihannya itu macam-macam, otomatis kan anak itu punya pilihan, bisa memilih sesuai dengan bakatnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Ciri murid yang punya kebutuhan kesenangan yang tinggi itu ingin menikmati apa yang dilakukan, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka ketika kalau dulu mereka masih terlihat lucu. Ini ciri-cirinya. Cara kita memenuhi kebutuhannya seperti apa? Memasukkan lelucon atau tanggapi leluconnya. Ini kalau saya pribadi ini paling susah. Karena saya tidak humoris, saya itu orangnya serius. Jadi mungkin kalau memasukkan lelucon ke dalam pembelajaran ini PR besar bagi saya. Tapi kalau menanggapi insya Allah bisa. Nah terus memasukkan unsur permainan atau Pak Sar dulu pernah bilang ada edutainment ya benar. Nah itu bisa kita juga masukkan unsur permainan. Metodenya apa? Contohnya Bapak Ibu, misalkan ada metode team games turnamen dan yang lain-lain. Snowball drawing juga bisa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana jika kebutuhan dasar anak-anak ini tidak terpenuhi? Apa yang akan terjadi? Jadi sebenarnya kalau mereka itu tidak terpenuhi kebutuhannya, murid itu akan tumbuh memiliki emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan melanggar peraturan. Terus lalu apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak menunjukkan ciri-ciri seperti itu, bosan, sedih, melanggar peraturan? Cari tahu kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi melalui percakapan dengan pendekatan disiplin positif. Caranya nanti ada di materi ketiga saya. Nah, lalu bagaimana jika kebutuhan dasar yang terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kita tebak jenis kebutuhan murid yang pertama. Misalkan murid ini mengatakan seperti ini, aku sebel sama guru, masa aku waktu jalan aku tidak boleh sambil bersenandung, padahal kan aku suka nyanyi, padahal suara aku bagus. Kesenangan, kesenangan. Kebutuhan yang kedua, hari ini jam tangan aku baru, tapi kok guru tidak menyapa ya? Ternyata aku tak sepenting itu. Kira-kira jenis kebutuhan apa itu? Ternyata aku nggak sepenting itu loh buat guru. Kira-kira jenis kebutuhan apa ini? Pengakuan bagaimana? Coba kita buka. Kasih sayang, diperhatikan. Nah, lanjut. Tiap hari kok cuma gitu-gitu aja yang ngajar yang bosan. Ini kira-kira apa itu? Bosan aku guru ngajarin gitu-gitu aja. Kebutuhan yang bergerak. Kesenangan? Nah, kesenangan. Bergerak-gerak permainan, macam-macam. Terus, aku tidak nyaman di kelas karena temanku sering mengatakan hal-hal yang buruk tentang diriku. Temannya merasani, temannya gosip terus. Ini kira-kira apa? Kebutuhan apa yang kira-kira? Aku tidak nyaman di kelas. Temanku tuh ngeceng, temanku tuh sering rasa diterima,
survival. Lanjut, survival. Pak Guru, misalkan saya membuat tugasnya tidak dalam bentuk artikel, tapi dalam bentuk video, boleh tidak? Kebebasan. Masa aku sudah menanggung tidak dikasih apa-apa, padahal kan aku sudah berjuang. Iya, pengakuan boleh dulu. Oh, menguasai ya, menguasai itu dengan pengakuan saat ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tuh, itu refleksi kita lalu. Nah, selanjutnya adalah materi tentang dunia berkualitas. Jadi ada dunia yang tidak berkualitas, ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Nah, di sini ada gambar album foto, baru. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang album foto, artinya album foto itu kan pasti menyimpan banyak memori atau kenangan. Nah, dunia berkualitas itu juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi itu kita tuh memandang kehidupan yang ideal menurut saya itu seperti apa toh? Kita gambarkan kehidupan yang ideal menurut saya itu seperti ini. Nah, itu berarti dunia berkualitas yang ada di dalam diri kita. Nah, siswa pun ini atau murid kita itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas sama seperti kita, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita ketika mengajar, ketika menuntut tumbuh kembang anak itu harus memasukkan nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas mereka. Caranya seperti apa? Bisa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita meminta mereka menggambar sebuah kotak yang di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran itu adalah batas dari dunia berkualitas. Kotaknya itu adalah zona yang berada di luar dunia berkualitas. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Ini bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, teman kita, atau murid kita. Jadi siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Misalkan saya menjawab, oh ibu, misalkan. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Misalkan saya menjawab kejujuran. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Misalkan saya ingin, saya itu ingin mandiri. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Misalkan saya jawab dan seterusnya sampai pertanyaan terakhir. Kemudian kita meminta mereka membayangkan apakah jawaban dari semua pertanyaan yang mereka sebut itu sudah mereka miliki. Nah, kita suruh list, jadi mana yang sudah ada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran itu artinya mereka sudah memilikinya. Misalkan tadi saya menjawab mandiri. Saya itu selama ini sudah mandiri belum ya? Kalau misalkan saya menjawab belum, berarti itu saya letakkan di luar lingkaran, berarti di dalam kotak persegi. Nah, dari situ nanti kita bisa membaca, Bapak Ibu. Ternyata siswa ini tuh yang belum dimiliki ini. Dia menginginkan kemandirian, tapi dia belum memilikinya. Misalkan tadi saya menjawab ibu, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Menurut saya itu ibu. Tapi kok saya menggambarkannya di luar lingkaran ya? Berarti dia ada sesuatu dengan ibunya, entah itu hubungan yang tidak baik atau seperti apa. Jadi dari sini kita bisa mendeteksi sebenarnya kebutuhan anak yang harus kita penuhi itu apa. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, monggo. Kita bukan gambar anak, kita bukan gambar tadi ya. Iya. Kan maksudnya pertanyaan kita itu jawabannya anak di sini gitu ya. Iya. Kalau itu terjadi berarti dalam lingkaran. Iya. Kalau tidak berarti dia harusnya di luar lingkaran itu. Jadi nanti gurunya tahu ternyata kalau berada di luar lingkaran berarti masih belum terjadi ke anak itu gitu maksudnya ya. Berarti itu yang diharapkan terjadi di dalam dunia belum terjadi, belum dialaminya. Ya, dari situ nanti kita bisa mengetahui kebutuhan anak itu ini loh. Keinginan anak itu ini loh, gitu misalnya. Jadi misalkan saya menginginkan, saya tuh ingin loh menjadi anak yang mandiri gitu. Nah, berarti kan saya selaku guru kan, misalkan si anak ini saya suruh sering ke depan presentasi seperti itu kan sebenarnya memicu nilai kemandirian juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Coba. Ketika kita melihat dunia berkualitas, itu sebenarnya ketika ada pertanyaan otomatis itu yang pertanyaan juga
Itu mungkin lebih tepatnya ini mungkin pertanyaan juga mungkin masukan juga ya. Lebih tepatnya nanti ini jangan ditampilkan di buku berbasis ini, baru kita ada siswa harus ke pertanyaan itu secara visual, di list, baru siswa kita untuk mengotakkan itu. Karena nanti ketika tahu seperti itu, nanti tahu sendiri anak kan lihatnya kondisi ya, kondisi ideal ya. Dan tidak ditampilkan dulu biasanya ya, mungkin ya. Di tempatnya ketika kita lawan itu tidak ditampilkan, hanya pertanyaan biar muncul sebagai jawaban yang jujur dari anak, terus setelah itu kita buka. Gitu, mungkin gitu ya. Iya betul Bapak Ibu. Jadi memang pertanyaan yang dulu yang kita ajukan, anak suruh jawab di situ. Setelah itu baru kita berikan gambarnya. Baru anak itu memetakan. Oh ini di sini, ini di sebelah sini. Jadi kita juga tidak menjelaskan awalnya kalau kita mau memetakan tujuan kita mau memetakan ini tidak. Jadi memberikan pertanyaan saja. Iya jawab saja. Iya baru dia memetakan. Iya betul itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terima kasih masukannya Pak Sari. Tidak ada? Kalau tidak ada kita masuk ke materi yang kedua Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua ini tentang restitusi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah sebelum kita masuk ke materi ini ada pertanyaan pemantik. Pisah dan Ganda dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa hanya menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Dan saya ingin tahu di salah satu Bapak Ibu di sini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Hana? Coba Pak Imam. Menginformasi yang pertama adalah menanyakan kepada pihak terkait dengan informasi itu untuk tanpa banyak terserah untuk apa ini. Kemudian yang kedua karena memang hanya dia memang melakukan seperti itu jadi diberi masukan untuk mendapatkan secara pribadi dan juga media sosial karena media sosial untuk dan kita tidak mengulanginya. Tapi ya terutama untuk mendapatkan Tisa dan keluarganya baik langsung melalui media sosial dan tidak mengulangi kegiatan Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi jawabannya Pak Imam tadi memanggil dulu Hana, lalu dikonfirmasi apakah Hana benar-benar melakukan hal itu gitu Pak Imam. Selanjutnya dinasihati dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi gitu, dan minta maaf kepada Tisa. Nah, itu jawabannya Pak Imam. Kita keep dulu Pak Imam. Nanti kita lihat posisi Pak Imam ini sebagai apa. Karena ada 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu kita selaku pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, yang pertama adalah penghukum. Nah, jadi kita ini sebenarnya saya yakin pernah melakukan ini semuanya, tapi kita belum tahu nih, oh ini kita sedang mengambil peran yang mana. Penghukum itu biasanya bisa terjadi secara fisik, misalnya disuruh push up, disuruh lari-lari, bisa juga secara verbal. Jadi dalam bentuk kalimat yang tinggi. Nah, biasanya guru yang melakukan hukuman itu mengeluarkan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, atau selalu yang terakhir selesai. Jadi dengan nada yang kasar, dengan nada yang keras. Hasilnya ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum itu kemungkinan anak akan merasakan amarah atau mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi misalkan mereka mencoret-coret terus kita marahi. Nah, ketika sudah kembali ke bangkunya dia akan coret-coret lagi tanpa sepengetahuan gurunya untuk melampiaskan rasa dendamnya. Nah, lebih buruk lagi setelah sekolah ketika melihat motor
merampas pengetahuan gurunya. Ini dampak ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum. Jadi anak itu punya rasa dendam atau rasa amarah yang tersimpan seperti itu. Walaupun ini sebenarnya nggak semuanya ya Bapak Ibu, tergantung anaknya. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah itu menggunakan suara yang halus, bahasa yang sedih, bahasa tubuh merapat padanya dan lesu. Terus mengatakan misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini contoh mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Nah, dampaknya seperti apa terhadap murid? Dampaknya adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Murid akan merasa bersalah dan gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid dengan guru membuat rasa bersalah. Oh ini kita pasti benar Bapak. Ini salah tempat seperti itu. Ini slide sebelumnya. Ini ya intinya, guru yang membuat rasa bersalah akan menyebabkan murid itu merasa rendah diri, merasa gagal atau merasa bersalah seperti itu. Terus posisi teman. Ketika guru mengambil posisi sebagai teman, biasanya mereka menunjukkan sikap yang ramah, akrab, mudah bercanda dengan siswa, merawat pada murid, mata dan senyum yang jenaka, dan biasanya mengatakan seperti ini. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Ini kalau murid melakukan kesalahan. Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi memposisikan diri sebagai orang yang setara dengan murid, friendly gitu. Ya sudah, tidak apa-apa duduk sana dulu. Nanti Pak Guru bantu dan seterusnya. Posisi teman, kalau kita ambil posisi ini, dampak positifnya adalah hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Ini positifnya. Negatifnya, bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Wah, Pak, seperti tadi, saya pikir saya itu penting loh, ternyata nggak penting. Dan akan muncul ketergantungan terhadap guru tersebut. Kalau guru itu tidak ada, bisa saja anak ini akan bertingkah yang tidak sesuai aturan lagi. Gitu. Terus posisi selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau ini biasanya kita memperlakukan murid itu menilai berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi misalkan ketika murid melakukan kesalahan, kita langsung tanya, wah kamu kok melakukan kesalahan ini? Tahu tidak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan ini kan ada konsekuensinya, ada sanksinya, sudah tahu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, biasanya ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, itu kita mengandalkan perhitungan atau catatan atau jurnal harian sebagai bukti bahwa siswa itu melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, selanjutnya dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Ini dampak positifnya. Jadi murid sudah tahu nih, oh kalau saya melakukan ini nanti dampaknya seperti ini ya. Oh berarti memang saya harus dihukum. Itu dampak positifnya. Yang selanjutnya adalah guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat siswa itu merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisinya kalau murid tidak mengerjakan tugas dari guru. Terus, nah ini posisi manajer. Posisi manajer itu dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya sudah bisa menempatkan dirinya mengambil posisi teman atau mengambil posisi pemantau. Kadang dia bisa menggunakan posisi teman, kadang bisa pemantau, kadang bisa manajer. Jadi sudah bisa ketiga-tiganya. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, ini sebenarnya adalah posisi yang paling ideal yang kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Apakah artinya tidak boleh menghukum? Boleh Bapak Ibu, tergantung kondisi. Cuman kan dari 5 itu memang yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, contohnya yang posisi manajer itu penerapannya seperti ini. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apakah menurutmu kesalahan ini melanggar nilai apa? Gitu. Misalkan anak berbohong atau apa ya? Misalkan anak memarahi teman-temannya di kelas.
membanting alat tulis misalkan seperti itu. Nah kita tanyakan ke anak-anak, menurutmu perbuatanmu ini sesuai melanggar nilai apa ya, Dok? Misalkan seperti itu, atau tidak sesuai dengan nilai apa ya, misalkan anak jawab tidak sesuai dengan nilai kesopanan, berarti kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar ini tidak terulang lagi. Nah, itu salah satu contoh dari posisi manajer. Nah, selanjutnya kalau kita bandingkan Bapak Ibu dari posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, tadi kan yang paling baik yang ini. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan ini, siswa itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri tanpa kita paksa. Jadi kesadaran itu muncul dari siswa sendiri, bukan dari kita, bukan kita yang menanamkan, tapi dia sendiri. Sedangkan kalau yang penghukum tadi, kita ambil posisi penghukum, dia tidak melanggar itu karena takut dihukum, jadi bukan karena kesadarannya sendiri. Berarti kalau masuk dalam motivasi ini masuknya motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu kalau pemicunya atau stimulus yang hilang, maka motivasinya akan hilang. Karena itu bersifatnya eksternal. Beda dengan internal atau intrinsik, karena itu berasal dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri. Membuat orang merasa bersalah, jadi dampaknya bisa menyebabkan rasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Mengambil posisi teman bisa menyebabkan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Mengambil posisi pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan dia atau mendapatkan hukuman. Terus, nah, ini kita sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Kalau kumpul teman-teman benar kok pertanyaan kok aku kok yang bertanya. Ini kalau melihat dari beberapa posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, kalau ini disebutkan berarti kan yang paling bagus kan sebagai manajernya ya. Nah, cuma di lapangan yang terjadi saya itu pernah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama Indra, setelah saya posisikan sebagai manajer keluar. Terus siapa lagi itu yang cewek itu? Nenda juga ternyata dia keluar. Terus ini sekarang yang masih bertahan itu Alfiano. Atau mungkin karena saya itu salah manajerial atau gimana, saya sudah berdialog mengevaluasi. Jadi saya kembalikan semuanya ke dia. Iya, solusinya. Jadi saya semuanya kembalikan ke dia seperti apa, sebaiknya gimana. Kalau ternyata nggak berhasil ya saya lakukan ini. Bagaimana sebagai seorang guru? Nah kadang dengan hukum malah berhasil, meskipun tadi dampaknya memang karena hukuman akhirnya pergi, terus dia berlaku benar, tapi dia berhasil gitu. Seperti itu contohnya itu gimana kalau seperti itu terjadi ini, Bapak Ibu mengalami tidak seperti itu? Kok saya mengalami sendiri atau gimana? Kok saya salah menerapkan dalam komunikasi saya yang keliru itu atau gimana? Beberapa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaannya benar-benar terjadi ya, realita. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan ada 5 posisi kontrol. Yang terbaik itu memang manajer. Sebenarnya posisi manajer itu akan mudah kita lakukan terhadap siswa yang kesadaran dirinya itu memang sudah tinggi. Jadi cara berpikirnya itu sudah kritis. Nah, sedangkan ada beberapa siswa yang mungkin dari segi inputnya kurang bagus, karakternya juga seperti itu. Jadi memang yang berhasil di diri dia memang kita ambil posisi penghukum. Jadi memang tidak semua siswa bisa kita selesaikan dengan cara dengan mengambil posisi manajer, tergantung karakteristik anaknya seperti itu. Kalau saya bandingkan ini jujur saja Ibu, mungkin karakter siswa kita di sini dengan karakter siswa kita di kota itu berbeda. Kalau misalnya di kota mungkin kita mengambil posisi manajer itu akan lebih banyak efektif, lebih banyak kemungkinan berhasil. Karena dari sisi siswanya sendiri karakteristik kesadarannya itu sudah terbangun. Jadi bisa diajak berpikir kritis, bisa diajak menganalisis. Sedangkan di siswa kita itu kebalikannya, terpengaruh oleh kondisi sosial masyarakatnya. Jadi kita boleh mengambil, kalau memang yang efektif itu menghukum, boleh kita ambil penghukum. Karena sebenarnya motivasi itu kan ada dua. Kita bisa menggunakan yang mana saja. Mau pilih eksternal boleh, mau pilih internal boleh. Tapi memang yang lebih baik adalah internal. Tapi kalau dari internal yang tidak ada, ya otomatis yang eksternal.
Ada tanggapan dari Pak San? Ketika kita melihat sebuah realita terjadi sekitar kita, memang ya, yang terbaik itu adalah manajer. Jadi kita ajak sesuatu yang berpikir. Jadi kuncinya dari yang bisa sampaikan kita seperti bersama yaitu memang motivasi diri. Namun fakta yang terjadi kita sudah dapatkan 3 pilar, 3 keluarga, masyarakat, sekolah. Fakta yang terjadi keluarga, masyarakat itu menjadi penghubung. Nah, ini dan itu menjadi habituasi dari kecil sampai kita sendiri di usia SMA rata-rata dengan usia 16, 17 dan dia dibesarkan dengan posisi seperti itu sehingga ketika kita ingin mengubah ya justru membutuhkan proses yang lama kecuali satu kita juga sama. Nah itu problematika kita sudah menciptakan suatu bentuk jadi manajer tapi nama fakta di luar itu yang terjadi kembali. Nah ini tantangan kita memang ya itu bukan terus kita ya memang berat sih di situ karena kita melihat sebagai sebuah paradok dua kutub yang baik bertahan tapi tidak disatukan. Nah kuat yang mana? Yang jelas kuat yang memosisikan lebih lama tapi tidak menutup kemungkinan biar kita ada jalan lagi ya kita tetap apapun kondisinya ya kita tetap mengusahakan itu meskipun di sisi yang lain juga kadang-kadang juga memang perlu untuk memberikan dukungan karena memang kebiasaan mereka memang kebiasaan untuk hidup. Saya juga tidak menyarankan hukum itu juga perlu karena memang mereka habituasi kebiasaannya memang dihukum di luar gitu. Ya, apalagi orang tua sudah tapi kan sudah jelas dari awal tadi kebutuhan dan saya orang tua. Ketika orang tua sudah kurang apa yang terjadi gitu ya pasti kan dia ada proses di luar apalagi dia punya gitu. Ya, terima kasih Pak San. Ya, jadi saya setuju dengan pendapat Pak San. Juga betul, karena memang benar Kiai Haji Pantoro itu pernah menjelaskan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan 3 hal pokok: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat seperti itu. Kita itu hanya menjadi sepertiganya, sedangkan yang 2/3 itu adalah keluarga dan masyarakat. Kalau di keluarga dan masyarakat sudah terbentuk seperti itu, ya gimana lagi? Kita hanya mengusahakan yang sepertiga yang tadi. Kemarin kemarin juga terjadi juga survei juga ternyata bullying itu akan masalahnya itu 40% di keluarga, 60% di masyarakat. Ternyata bukan karena masalahnya dengan di sekolah. Itu. Jadi di keluarga kurang perhatian, apalagi di masyarakat, gitu ya. Masyarakat tidak bisa mengedukasi anak-anak itu angka bullying semakin tinggi. Jadi sekolah pun juga ini antisipasinya kan kesulitannya tetap di situ karena memang sebagian besar konsentrasinya ada di masyarakat. Itu. Ya, bullying bersifat itu umum. Oh iya. Jadi biasanya anak yang dibully itu akan juga bully yang lain. Nah ini terjadi tadi di anak sebelum TKM. Nah kenapa kamu melempari genteng dengan anakmu di kamar mandi? Nah saya juga dilempari itu dengan itunya saya tanya, saya juga dilempari. Nah ternyata beruntung seperti itu. Contoh juga ini kakak kelas yang bertindak sebagai penguasa akhirnya menghormati kamu dan akhirnya lalu disengaja itu ternyata turun kakak kelas juga gitu loh. Nah ini bagaimana kita memutus itu, tapi kalau sudah tadi keluarganya masyarakatnya seperti itu ya mungkin dia sekolah ini mungkin jangan berbagi tapi jangan putus asa juga dulu pokoknya minimal kita sudah menasihati mereka, sudah mengingatkan terus kumpulannya akalnya kalau ini itu benar-benar jadi. Saya terima kasih betul. Nah ini materi kita tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Nah sebelum lanjut ke materi berikutnya kita refleksi dulu. Nah, untuk refleksi ini nanti itu ada pertanyaan Bapak Ibu lakukan untuk ini contoh ya. Misalkan ada seorang guru itu mengucapkan kalimat seperti itu. Nah silakan ditebak posisi beliau, apakah dia termasuk posisi pemantau? Kalau benar, coba Bapak Ibu silakan berdiri dulu semuanya di sini. Kalau benar itu menghadap ke timur, kalau salah berarti menghadap ke barat. Timur itu mana? Timur ke sana.
Salah. Kira-kira betul, salah ke timur. Kira-kira ini posisi apa, Bapak Ibu? Teman, betul, benar. Lanjut, soal kedua. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan termasuk posisi apa ini? Penghukum, benar atau salah? Kalau salah, timur, benar atau barat? Ayo, kalau tidak melakukannya, saya akan menghukum, benar atau salah? Nah, beribu ke timur, coba. Benar, sebagai penghukum. Kalau tidak melakukan, saya suruh apa? Terus lanjut. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kamu melakukan hal seperti ini, tahu kan konsekuensinya apa? Ini posisi pemantau, benar atau salah? Apa konsekuensinya? Salah atau timur? Benar atau barat? Yuk. Kiri kanan Mbak. Oh iya, boleh. Saya. Ya, kalau benar ke sini, kalau salah ke sini. Oke, ada barat semua. Salah. Ya betul apa kira-kira ini? Bukan. Menanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Pemantau. Oh sorry, berarti saya yang salah. Saya salah ya. Ya benar, saya harusnya. Ya benar. Selanjutnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Sudah mengecewakan. Apakah posisi manajer itu benar atau salah? Mengecewakan. Kata posisinya. Coba kita lihat. Salah. Harusnya? Iya. Membuat rasa bersalah. Itu benar, Bapak Ibu. Sekarang untuk kita silakan duduk ke tempatnya lagi, Pak. Ini materi kita yang terakhir, Bapak Ibu. Puncak dari materi kita adalah restitusi. Kita bahas tentang segitiga restitusi. Nah, jadi apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau dengan karakteristik yang lebih kuat. Nah, posisi kita ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita mengambil posisi manajer dan memberikan motivasi intrinsik. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika menangani kasus anak. Jadi misalnya ada anak terlambat, ada anak yang melakukan bullying dan seterusnya, kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Jadi ini saling berkaitan. Kalau misalkan ada anak yang melakukan kasus, mendapatkan kasus, kita panggil dulu. Setelah itu kita lakukan ini, menstabilkan identitas. Caranya seperti apa? Misalkan kita memanggil anak ini, terus kita tanya dulu, basa-basi dulu. Misalkan namanya Denny. Denny apa kabar? Kabarnya baik. Ibu, ada seperti itu. Denny tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Apakah Denny tidak merasa melakukan sesuatu yang salah? Nanti dia akan mengaku. Terus kita validasi, kita stabilkan identitasnya. Tidak apa-apa Denny. Misalkan, oh semua orang itu pernah melakukan sesuatu yang salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke posisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan alasan mengapa dia melakukan itu. Jadi ketika masuk ke posisi yang kedua, ini kita tidak mengambil posisi penghukum, tidak judgement seperti itu. Jadi kita gali dulu alasannya itu apa. Karena tindakan yang menurut kita salah itu belum tentu benar-benar salah, tergantung alasannya apa. Nah, selanjutnya masuk ke posisi yang ketiga, yaitu menanyakan nilai apa yang telah dia langgar dan nilai apa yang dia telah yakini. Contohnya bisa kita lihat di video ini, Bapak Ibu. Silakan diamati. Sudah lama nggak bicara? Kenapa
dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya yang minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu kita tidak boleh membuat anak itu merasa dirinya benar-benar bersalah seperti itu. Terus lagi kita mencoba mengarahkan bagaimana anak itu menemukan solusi dari kesalahan yang pernah dia buat. Jadi mereka mencari solusi sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, tadi ada 3 nih Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Cara kita melakukan di tahap ini membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi misalkan kita memberikan pertanyaan, nggak apa-apa, ibu juga pernah marah-marah di kelas dan semua orang pasti pernah marah-marah dan wajar kalau kamu juga pernah marah-marah di kelas. Nah, misalkan begitu. Manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Nggak apa-apa dong, kita masih bisa memperbaikinya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kalau dia melakukan kesalahan, mestinya dia jawab belum. Selanjutnya kita langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah kalau bisa saja bertindak lebih gegabah, tapi ternyata tidak kan? Tindakanmu hanya sampai di sini. Jadi ketika kita memberikan pernyataan itu, anak itu rasa bersalahnya enggak teman-teman banget, enggak down banget gitu Ibu. Terus kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, lalu kita menanyakan alasannya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita ajukan pertanyaan misalnya sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal untuk kamu? Atau seperti apa yang seharusnya kamu lakukan? Kamu tuh seharusnya seperti apa loh kalau menghadapi masalah seperti itu? Nah, kamu ingin jadi seperti apa? Inilah menanyakan keyakinan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tutup materi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, terima kasih lagi untuk beberapa tiga materi sudah diberikan untuk kesempatan diseminasi hari ini dari bulan dari materi yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bagaimana kita mencoba nanti praktekkan di kehidupan pembelajaran kita. Dan tadi sudah ada materi kebutuhan dasar manusia atau siswa di sekolah, kemudian posisi pemerintah sebagai apa, kemudian ada garis polisi yang ya sebenarnya setiap diri kita itu penting untuk menguasai itu semua, mengetahui itu semua dan bisa melaksanakan sebagai agen di sekolah ini. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah sore dan waktu penyampaian sudah selesai. Dan terima kasih atas ibunya dan kemampuan semua untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Kita baca dalam sama-sama alhamdulillah ini selamat ulang pada persembahan, kemudian selamat sampai masing-masing. Saya mohon maaf apabila